Ibu tadi sempat menyebutkan ada namanya bibit siklon yang sudah terlihat begitu oleh BMKG. Ini kira-kira seperti apa prediksinya Bu? Apakah akan terus terjadi dan cuaca ekstrem ini sampai kapan kira-kira dapat diprediksi oleh BMKG? Nah, kalau cuaca ekstrim ini kami prediksi masih dapat terjadi selama puncak musim hujan ini, yaitu diperkirakan akan berakhir di akhir Februari atau awal Maret. Itu. Itu yang merupakan frekuensinya cukup tinggi, intensitasnya tinggi, dan durasi hujannya juga lama. Namun kemudian di bulan Maret, April, kejadian ekstrim masih bisa terjadi, hanya durasinya tidak sepanjang di bulan Januari, Februari, dan intensitasnya tidak setinggi di bulan sebelumnya. Juga kejadiannya tidak sesering bulan sebelumnya. Nah, terkait bibit siklon, ini kami baru mendeteksi adanya depresi atau tekanan udara yang terpusat di Samudra Hindia sebelah utara Australia yang saat ini belum berkembang menjadi siklon karena kecepatannya belum meningkat setinggi siklon, namun bergerak ke arah barat, yaitu ke arah selatan Jawa. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dapat meningkatkan kecepatan angin, jadi dapat berpotensi mengakibatkan angin kencang dan meningkatkan juga pembentukan awan-awan hujan. Jadi dapat berpotensi meningkatkan intensitas hujan. Namun saat ini karena masih bibit jadi dampaknya belum begitu terasa dan jaraknya masih jauh tapi kalau bergerak mendekat ke arah selatan Jawa ini yang kami perlu update hasil pengamatan kemudian nanti. Bu, tapi untuk fenomena seperti ini, fenomena cuaca ekstrim, kemudian ada bibit siklon yang sudah mulai diprediksi begitu, apakah ini memang selalu terjadi tiap tahunnya atau seperti apa? Iya, ini selalu terjadi setiap tahun. Jadi memang di Indonesia sekitar 10 tahun yang lalu hal itu jarang terjadi. Bahkan hampir dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Namun dengan perkembangan kondisi iklim global, hal-hal yang ekstrim, yang anomali di masa lalu, saat ini sudah menjadi normal. Kalau masa lalu ini kita anggap anomali, tetapi sekarang sudah menjadi kenormalan yang baru, dan apabila tidak kita merubah perilaku kita dan terus berdampak pada perubahan iklim global, maka kejadian ini malah sudah menjadi kejadian yang akan rutin dan semakin sering terjadi. Jadi ini karena pengaruh salah satunya pengaruh perubahan iklim global, temperatur udara meningkat, curah hujan juga melompat, kejadian ekstrim itu semakin sering. 10 tahun yang lalu ekstrim juga terjadi, tetapi tidak sesering sekarang ini. Jadi persoalannya di situ. Sehingga desain infrastruktur yang 10 tahun yang lalu tidak terduga saat ini berubah seketika seperti ini. Itulah yang menjadi persoalan. Nah, lantas dengan prediksi-prediksi seperti ini, bagaimana koordinasi BMKG sendiri kepada stakeholder dan juga khususnya pemerintah daerah begitu ya, untuk mengantisipasi adanya kejadian ataupun peristiwa seperti banjir, Bu? Dengan pemerintah daerah kami harus lebih ekstrim lagi. Jadi misalnya saat banjir menjelang banjir kemarin, dini hari itu Bapak Gubernur Pak Anies Baswedan itu kontak-kontakan dengan saya, terus memonitor. Saya terus menyampaikan ini intensitasnya meningkat, ini sebaran daerah yang akan kemungkinan terkena ekstrim adalah kecamatan ini. Kami update terus, itu mulai jam 00 sampai menjelang subuh. Jadi kami hubungannya sudah sampai segitu gitu loh ya. Artinya tidak hanya dalam meeting, pertemuan, tetapi dikala dini hari pun ya kita siaga semua, Mbak. Seperti itu. Dan database kami ini juga tim kami juga secara otomatis kami sampaikan juga ke pemerintah daerah atau PUPR juga secara otomatis kita ini sudah join server. Jadi sudah intinya tuh koordinasi tidak hanya wacana tapi sampai mesin-mesinnya itu sudah berkoordinasi sampai level mesin seperti itu.